Oke, Bu. Saya Hendra Gunawan bersama Anda dan kami ucapkan terima kasih kepada para partnership diantaranya Universitas Kristen Maranatha, Institut Kesenian Jakarta, The Fun Station, Komunitas Penulis Nusantara, Kadin Kota Bandung, Sanggar Tanuan Kreatif Meloa Mariput, Gasi Sepuh Seni Bandung, Sekolah Seni Maluku Utara. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para donatur diantaranya Bapak Sugianto, Bank Mandiri Cabang Muhammad Toha, Bapak Subianto, PT Kowaram Indonesia. Hadirin yang terhormat, sebelum lanjut ke pembahasan utama, kami ingin informasikan bahwa kami mengadakan open donation untuk acara ini. Scan QR code bisa? Silakan hadirin scan pada layar ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sambut pembicara beserta moderator untuk penyampaian kuantum biologi. Kami haturkan selamat datang pada Dr. Arfan Suhaja, MHKes Diplo IKER, yang kedua Ibu Dr. Kurniati Romi Tanjung SPKO sebagai narasumbernya, dan moderatornya saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Kristi HR Tanjung. Halo Mas Hendra dan Mbak Iin. Halo. Yo. Boleh saya lanjut mulai berarti? Maaf, Iin harus membacakan dulu CV-nya. Oke. Terima kasih Mas Hendra infonya. Monggo Mbak Iin. Ya. Ibu Kristi HR Tanjung sebagai manajer komunikasi Yayasan Penyelam Lestari Indonesia, lulus dari Kesehatan Masyarakat pada Universitas Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai manajer komunikasi DCA. Ibu Kristi HR Tanjung mempunyai minat yang luar biasa di bidang kesehatan lingkungan, polusi laut, musik, gangguan spektrum autis, dan teknologi. Adapun kutipan favoritnya, kami telah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang Anda katakan dan melupakan apa yang kamu lakukan. Demikian CV Ibu Kristi. Nah, baik Bu Kristi Tanjung, kami serahkan waktu dan layarmu. Terima kasih Mbak Iin dan Mas Hendra. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian dan kakak-kakak dan adik-adik yang ada di sini. Salam kenal, saya Kristi. Tadi sudah dikenalinnya kayaknya wah banget sama Mbak Iin. Makasih banyak. Di sini juga aku memperkenalkan diri. Aku adalah bagian dari sebuah komunitas yang namanya Jakarta Siblings Club. Kita adalah komunitas dari kakak dan adik yang punya kakak dan adik dalam spektrum autisme. Jadi saya senang banget nih ada kumpul-kumpul sama bapak dan ibu dan kakak dan adik semua yang ada di sini. Selamat datang di webinar Quantum Biology atau Biologi Kuantum dalam rangkaian Simposium Nasional Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus. Dan kebetulan banget ya kemarin memang kita, bukan kebetulan pasti, memang sudah dipas-pasin. Kalau kemarin kita baru saja merayakan Hari Disabilitas Internasional. Kalau kita mengutip dari PBB, tema tahun ini adalah kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca COVID-19 yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Nah, siapa lagi nih yang bisa memastikan gitu ya kalau dunia pasca COVID-19 itu bakal inklusif, bakal mudah diakses, dan bakal berkelanjutan kalau bukan ibu, bapak, dan saya gitu ya sebagai keluarga, kerabat, orang yang dekat, teman, dan juga para pemerhati. Mungkin di sini ada akademisi, ada psikolog, dan lain-lainnya yang memang sehari-harinya kita sangat menikmati hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, tema webinar kita hari ini kita mau bahas gimana sih quantum biology ini bisa mengambil bagian gitu ya dalam mewujudkan dunia pasca COVID yang inklusif, mudah diakses, dan juga berkelanjutan. Nah, sebelum berpanjang-panjang lagi, tentu saja si quantum biologi itu bukan dijelasin sama saya, tapi kita sudah kedatangan dua narasumber yang oke banget yang mau saya kenalin juga hari ini profilnya. Aku izin untuk share screen sedikit ya, Bapak Ibu panitia. Ya, oke. Ini kita punya, sudah terlihat ya. Yang pertama kita punya narasumber kita Dr. Kurniati Romi Tanjung SPKO. Beliau menyebut dirinya health motivator,
autism advocate dan a running singing mom doc. Dan di layar Bapak dan Ibu bisa baca untuk riwayat pendidikannya dan juga prinsip-prinsip yang dia terapkan sebagai seorang dokter olahraga. Sedikit informasi tentang beliau dalam melayani putranya yang didiagnosis autistik. Dokter Nia, akrab dipanggilnya Dokter Nia, menemukan bahwa taking care of parents first atau mengurusin orang tuanya dulu nih adalah hal yang paling penting dikerjakan agar kita, maksudnya orang tua, mampu terus mengiring putra dan putrinya berjalan dalam panggilan masing-masing. Dan pemakaian tools fotobiomodulasi yang pastinya nih ada hubungannya dengan biologi kuantum ini yang terus dia tekuni berupa berbagai patch yang menggunakan gelombang infrared tubuh sendiri sangat menolong kesehatannya dan penurunan stres inflamasi dan stres oksidasi serta menyempurnakan program 5 modifiable lifestyle atau 5 gaya hidup yang dapat kita modif yang memang selama ini sudah digarap oleh Dokter Nia. Nah, berkaca dari program yang dia coba jalankan sendiri dan memberi hasil yang sangat mendorong dirinya, dia saat ini sedang membuat pelatihan yang dia percaya adalah pelatihan yang mendasar untuk setiap orang tua yang dipercayakan oleh Sang Pencipta merawat anak autistik. Training of the Hearts untuk parents dari autistic atau special needs individuals ini sedang berlangsung dan hari ini dia akan share prinsip fotobiomodulasi itu dan juga 5 modifiable lifestyle. Aku izin langsung ngenalin narasumber yang kedua karena nanti presentasinya akan mengalir saja. Yang kedua adalah Dr. Arfan P. Suharja, MHKes Dipel E-Care. Sedikit informasi tentang beliau juga, dia S2 Master Hukum Kesehatan di tahun 2009, tapi ternyata dia juga macam-macam nih, gak cuma dokter, dia adalah quantum physician, dia juga author, penulis, dan dia juga adalah seorang seniman atau artis, karena dia pernah juga menempuh pendidikan lain, yakni sempat 3 tahun di Institut Teknologi Bandung Seni Rupa, dan juga di Unpar dia pernah menempuh pendidikan hukum 2 tahun dan filsafat kelas malam juga. Dan dia juga sudah punya banyak publikasi ilmiah seperti prevalensi karsinoma payudara di Rumah Sakit Immanuel, terus kepastian hukum mengenai transplantasi organ, dan punya achievement atau pencapaian di bidang kedokteran cukup banyak juga. Seperti terlihat di layar ini, beliau menulis dan mengilustrasi 2 buku di bidang anatomi tubuh manusia yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dr. Arfan juga diundang sebagai satu-satunya Indonesian Visiting Physician di Thailand, Phuket, di Tanyapura Integrative Health Center. Health Center ini adalah tempat atlet-atlet kelas dunia latihan ya, seperti Maria Sharapova. Lalu dia juga diundang sebagai satu-satunya Indonesian atau orang Indonesia di Cleveland, USA tahun 2015 pada acara Health Professionals Meeting mengenai Acute Macular Degeneration. Dia lulus seleksi dan berhak menerima beasiswa perwira karir sebagai dokter di TNI Angkatan Udara juga. Nah, kadang-kadang dia suka ditanya ya, Dokter Arfan nih sebenarnya fokusnya di bidang apa sih gitu ya, banyak banget nih jagonya, tapi sebenarnya ternyata Dokter Arfan ini fokusnya selalu sama dari dulu, mencari kejelasan di mana kesehatan itu terjadi, dan sekarang beliau sedang fokus di quantum biology. Dengan approach quantum biology atau biologi kuantum, Dokter Arfan ingin membuat pasien mampu mendapatkan kesehatan yang optimal untuk mempermudah pasien fokus terhadap apa yang penting dalam kesehatan selaras quantum biology, dan dia merangkum ini semua dalam satu kata yaitu magic. Nah, pasti udah pada penasaran banget ya tadi juga saat sambutan dan saat pembukaan pada sebenarnya quantum biology itu apa sih? Jadi kita tidak usah berpanjang-panjang lagi, langsung saja waktu dan layar saya persilakan kepada pembicara kita yang pertama, Dokter Nia. Monggo Ibu. Halo semuanya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tuh sangat merasa dihormati lah, diajak di sebuah pertemuan yang terhormat ini gitu. Terima kasih banyak ya. Bagaimana slide saya, Ibu Kristi? Kelihatan baik? Sudah terlihat Ibu Nia, terima kasih. Waktunya 25 menit ya Bu. Oke, terima kasih. Saya akan cepat-cepat nih ya. Pagi ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Autism My Personal Journey. Pagi ini saya tidak akan lagi bicara tentang apa itu autisme dan lain-lain, tapi saya mau address sahabat-sahabat saya yang adalah orang tua. Karena menurut saya orang tua ini kunci utama dan sangat penting. Jadi saya mengambil judul menambahkan pendekatan fotobiomodulasi, yaitu alat teknologi yang saya sudah pakai ini, bentuknya seperti ini. Kayak koyo ya Bu ya. Tapi dia lebih hebat dari yang terlihat ya.
untuk menopang kesehatan orang tua. Sehingga orang tua ini dapat kembali sehat dan kuat mental melayani ABK-nya. Ini bisa orang tua, bisa pemerhati, bisa caregiver, tapi hari ini saya fokus kepada orang tua. Dan saya akan share kisah saya, kisah seorang tua yang mulanya tanpa sadar tidak menjaga kesehatannya. Jadi kalau dari kemarin kita lihat banyak hal yang hebat-hebat ya, saya ini contoh yang gak hebat. Tapi I really can use my pain to bless you, ya kan? Oke. Jadi hari ini saya mau mengingatkan. Dari kemarin kita sudah lihat betapa banyak karya-karya yang bagus, betapa banyak upaya yang dikerjakan. Tapi satu hal, selagi kita belum melihat hasil atau menanti kepedulian orang banyak, yang paling amat sangat dibutuhkan adalah sebetulnya kepedulian, kasih, dan cinta dari si orang tua sendiri. Anak-anak kita ini cuma punya satu sebetulnya, orang tua. Karena at the end of the day, terapis, caregiver, penentu kebijaksanaan akan mungkin tidak ada, tapi orang tua selalu ada. Oke? Oleh karena itu saya concern sekali sebagai orang tua dan juga sebagai dokter dan sebagai ibu yang punya anak di spektrum yang paling kiri. Paling kiri anak saya itu masih terus berjuang, masih nonverbal sekarang, dan dia masih punya banyak isu, tapi dia sangat disayangi oleh saya dan seluruh keluarga. Nah jadi gini, saya melihat autisme itu banyak sekali isunya. Dia seperti jatuh di dalam sebuah sumur. Dan banyak dari kita berpikir, oh untuk menolongnya kita lempar tali aja. Lalu kita kasih instruksi dari atas. Tapi apa bisa ya? Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, sebenarnya lebih dari yang kita lihat di bawah itu banyak sekali masalah. Jadi bukan anak ini tidak mau mengambil tali itu. Kalau dia mampu, dia pasti akan ambil. Jadi buat saya kurang bijaksana cara ini. Kenapa? Saya melihat banyak sekali di underlying, dan autism itu sering sekali dianggap nakal atau anak ini tidak mau. Tapi di bawah itu sebetulnya banyak sekali hal-hal yang membuat mereka tidak mampu. Banyak yang memikir ini hanya perilaku. Tapi perilaku tersebut sebetulnya didasari oleh banyak hal. Dan kalau kita semua mau seperti suami saya berdiri stand by autism, kita perlu melihat bahwa setiap anak ini, even diagnosanya sama, itu di antara setiap anak itu beda-beda. Bahkan kita bisa lihat di dalam anak itu sendiri dari pagi, siang, sore, dan malam itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari tingkat inflamasi saat ini. Kalau gitu tali nggak cukup, nggak bisa lah tali itu. Kita ganti aja dengan tangga. Aku rasa ini strategi yang lebih baik. Kenapa? Karena tangga itu ada tahapan. Kita bisa melangkah, kita bisa lihat. Ya, kita bisa cater. Tapi anak ini juga belum tentu bisa sendirian menapaki tangga ini. So, we need better strategy. Udah lebih betul tangganya, ya. Kenapa? Karena ada yang namanya zona abu-abu. Apa itu? Ini nanti PPT saya akan bagi, silahkan dibaca sendiri. Anak-anak kita itu bisa berada pada keadaan yang sebelah kiri. Ketika fisiologi tubuhnya, keadaan faali tubuhnya, stres tidak banyak, tuntutan tidak banyak, situasi di sekitarnya baik, tidurnya baik, dan lain-lain, dia bisa seperti danau yang di sebelah kiri. Kalau ada perahu di atasnya, pasti perahu itu bisa dengan leluasa. Tapi kalau dia keadaannya tidak baik, fisiologi lagi kurang baik, situasinya kurang baik, situasi hatinya kurang baik, dan lain-lain, dia bisa keadaannya seperti danau yang di sebelah kanan. Sebenarnya ada bukit tajam di dalamnya dan perahu dapat menabrak bukit tajam. Ini yang terjadi ketika anak tiba-tiba di satu usia mengalami kejang dan lain-lain. Oke? Jadi ini adalah strategi yang paling baik. Kita orang tua turun melalui tangga itu. Kita turun ke dasar sumur tersebut.
kita datangi dia, kita peluk dia. Seaneh apapun, kita mencoba untuk mengerti dia. Hopefully, dia termotivasi untuk bersama-sama dengan kita keluar dari tangga ini. Karena kita menyayangi dia apa adanya, tapi kita tidak membiarkan dia apa adanya. So, dalam proses ini kita harus membopong dia, kita harus mungkin di satu saat menggendong dia, mungkin di satu saat kita harus bersama-sama dengan dia terdiam di 1 atau 2 langkah, menemani dia dan kemudian maju kembali bersama dia. Melihat betapa tingkat inflamasi di dalam tubuhnya bisa berubah-ubah. Okay? But this is the best strategy. Ketika parents tidak pernah meninggalkan dia di dalam hatinya. Tapi, ada tapinya. Sebagai penolong, penyedia, pengawal, pembimbing, orang tua perlu lebih dulu sehat. Tubuh, jiwa, dan rohaninya. Kenapa? Kalau goal saya, agar dapat menibakan anak ini sampai pada tujuan Allah menciptakannya. Ya, tapi lihat, seperti di kapal terbang yang kekurangan oksigen ini. Jangan pikir menaruh masker itu kepada anak dulu. Ibu dan bapak dan saya dulu yang harus sehat. Saya punya pengalaman kurang baik di sini. Saya tidak terlalu sehat. Alhamdulillah puji Tuhan tahun 2019 saya bertemu dengan teman-teman di Functional. Sudah ada Functional Indonesia mau pada mengikuti, baik sekali di sana. Saya bertemu dengan 5 cara hidup yang harus saya modifikasi sekaligus paralel. Apa itu? Mudah, tapi terlewat begitu saja oleh kita karena kita sangat stres dan hidup kita seperti dikejar-kejar target. Tidur, makan, kebiasaan bergerak. Nah, itu biasa ya. Tapi yang 2 kanan ini punya metode ampuh dalam menghadapi stres supaya tidak terjadi penumpukan hormon stres seperti yang saya alami. Dan yang keempat adalah kelima, mampu menjaga relationship atau networking di hati dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan pencipta. Ternyata kalau 5 ini kita kerjakan paralel terus, kita akan mendapatkan keseimbangan 7 fungsi di tubuh kita. Dan ini sangat-sangat bermakna untuk kesehatan emosi, pikiran, dan spirit kita. Siapapun Anda, terutama kita yang punya PR agak lebih banyak dari orang lain. Nah, ini pohon dalam functional medicine. Kesehatan kita digambarkan atau hidup kita digambarkan dari sebuah pohon. Ada buah di atasnya dan ada akar. Kita dalam functional medicine itu, kita mulai dengan memikirkan dari bawah akarnya. Dan 5 modifiable lifestyle factor itu ada di sini. Dan apa yang terjadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tidak melakukan 5 lifestyle itu dengan baik, maka tubuh kita akan mengalami banyak stres oksidatif. Apa itu? Gampangnya begini, kita membentuk di dalam diri kita maupun datang dari luar dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu, radikal bebas. Apa sih itu? Itu molekul yang suka ngiri nih, kayak gini, molekul yang merah ini, dia kan kelihatan ngiri ya. Kenapa dia ngiri? Karena dia punya elektron yang tidak berpasangan di orbitnya. Gak usah dipusingin, pokoknya karena itu dia ngiri. Dia mau mencuri molekul yang stabil ini. Ya. Molekul yang stabil ini punya kita, organ kita, sistem kita, jantung, hati, pembuluh darah, dan lain-lain. Si radikal bebas ini mau mencuri elektron itu. Tapi sang pencipta kita sudah menciptakan antinya. Yang namanya glutathione dan beberapa hal lain. Tapi yang paling poten di dalam tubuh kita inilah si glutathione. Apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan sebuah elektron sebagai pengorbanan supaya si radikal bebas ini tidak mengganggu kita. Tapi apa yang terjadi kalau ini kurang? Kalau glutathione kita kurang karena usia seperti saya dan hidup saya toksik ya, dia akan menjadi peradangan. Peradangan akut
dalam terus-terusan kita melanggar gaya hidup yang baik, peradangan akut menjadi peradangan kronis dan kita mengalami kerusakan organ di sana sini. Oh, saya belum didiagnosa. Ya, belum. Karena lab kita belum tentu langsung dapat mencatatkan kalau kerusakan itu masih sedikit. Tapi kita sudah mulai timbul gejala. Ini inflamasi akut. Sebetulnya ini adalah sebuah daya tahan tubuh yang baik. Tapi kalau kita tidak baik menahannya, kita akan pindah menjadi inflamasi kronis. Dan ini yang terjadi di dalam hidup kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa? Kurang tidur terus-menerus, makan minum yang proinflamatori, kurang bergerak, terus-menerus stres karena pikiran terpendam. Dari luar kelihatannya saya tertawa-tawa, tapi dalam hati kita perlu jujur di sini ya, kita perlu jujur dan terbuka. Kita bisa terus-menerus sebetulnya tidak menerima keadaan atau tidak menerima diri, atau kita mau mencari pengakuan, atau kita mau, aduh ini mesti begini anak kita, tapi kita sebenarnya belum pernah menyatakan sama anak kita bahwa aku sayang sama kamu. Walaupun kamu gak bisa ngelukis juga, walaupun kamu gak bisa ngomong juga, aku sayang sama kamu. Kita belum pernah bilang begitu. Dan mungkin dalam hati kita bertanya, aduh kenapa ya Tuhan? Kenapa ini terjadi? Nah, pikiran yang demikian terus menerus, itu membuahkan stres oksidatif. Ini saya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya tidur sangat kurang, bahkan kadang-kadang tidak. Anak saya bisa, saya bisa jadikan kambing hitam. Saya bilang, oh karena anak autis tuh gak bisa tidur. Tapi kalau dia udah tidur, kita gak langsung tidur. Kita masih ketakutan. Aduh gimana ya nanti kalau gini. Jadi dia udah tidur, kita gak tidur. Ya kan? Kemudian saya kerjain apa aja. Pokoknya asal sibuk gitu loh. Tapi sebenarnya karena hati saya sangat menangisi ini semua. Saya berani mengakui ini kenapa? Karena saya tahu keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya harap Bapak Ibu akan mengambil waktu untuk terbuka. Ini gaya hidup saya berlangsung 19 tahun. Ternyata Ibu Bapak, saya baru tahu kalau Tuhan itu sudah menciptakan ritma sirkadian. Ritma di sekitar kita. Nanti Dr. Arfan akan bicara lebih banyak. Gak pernah ada satu hari lebih dari 24 jam. Begitulah siklus matahari, begitulah siklus bulan. Tapi yang bikin itu jadi lebih dari 24 jam, dan kita semua yang bekerja sampai malam, tidak mengindahkan waktu tidur. Lihat di kanan Ibu Bapak, apa yang terjadi? Sebenarnya setiap malam kita itu diperbaiki. Sistem imun innate kita yang kita penting sekali perlu untuk zaman COVID ini. Itu di starting dari kira-kira jam 9 itu udah bagus kalau kita tidur. Kemudian ada growth hormone kalau kita tidur dengan lelap. Itu dia mempersiapkan badan kita besok harinya. Kemudian melatonin itu dia membuat punya antioksidan yang besar. Lihat di kanan. Apa yang terjadi pada saya? Iritabilitas. Cepat marah. Bingung. Mikirnya gak beres. Hanya karena kita tidur. Bapak Ibu, ini lagi. Kalau di tomat, lihat bentuknya seperti begitu. Kalau terjadi stres oksidatif. Kalau di sel seperti itu. Kalau di badan kita seperti ini. Belum lagi gaya hidup zaman now. Kita lihat ini semua gaya hidup yang membuatkan oksidatif stres. Radikal bebas keluar oleh karena logam berat, bahan kimia, pestisida, mikroba infeksius, asap rokok. Kita keluar rumah aja menghirup udara kita sudah ledet gas. Bensin kita masih punya timbal. Tapi yang paling tidak bisa kita hindari ini, stres emosi dan psikologis yang terus-menerus melepas radikal bebas. Ini contoh lingkaran setan yang dialami oleh kita semua. Stres, tidak bisa tidur, banyak terjadi oksidasi, mitokondria yang adalah powerhouse dari semua sel, itu nanti Dr. Arfan. Organ di tubuh turun fungsi, kinerja juga gak baik, kita kecewa sama diri sendiri. Kadang-kadang kita bilang, aduh kenapa ini udah diusahakan kok begini-begini aja. Kita gak bisa tidur. Kita juga yang buat. Padahal kalau kita tidur aja sebenarnya, memilih tidur aja, harusnya bisa. Nah, masa sih saya mengalami inflamasi kronis? Baca aja. Siapa yang gak? Oke.
Siapa yang nggak nyeri-nyeri tubuh, rasa tidak fit dan lain-lain. Mudah sakit, cenderung alergi. Stres tidak jelas penyebabnya. Takut ini, takut itu. Inilah keadaan-keadaan. Inilah saya. Dengan semua keadaan itu, 3 hal yang saya di atas saya tekankan adalah inflamasi kronis, stres oksidatif yang membuat pengerusakan organ. Saya mungkin katanya ketawa-ketawa, tapi di dalam saya, hati saya persis seperti si jantung ini. Kita nggak boleh seperti ini Bapak Ibu. Karena ternyata hati dan perasaan dan pikiran kita itu adalah sumber motivasi pekerjaan kita. Kalau kita bekerja dengan hati seperti ini, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Bulan Juni tahun ini, pada waktu pandemi, saya bertemu dengan Dr. Arfan dan diperkenalkan oleh sepupu saya, dan saya mengucap syukur karena hari itu Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya. Sejak hari itu saya pakai teknik ini. Saya nggak bisa ngomong merek dong ya, karena kita nggak lagi bercerita tentang produk. Tapi saya akan ceritakan betapa teknologi ini bukan obat. Teknologi ini sangat menolong saya. Apa sih fotobiomodulasi itu? Gampangnya gini. Kita bukan pakai reaksi kimia, kita pakai reaksi cahaya. Reaksi cahaya. Jadi apa yang dipakai? Di dalam setiap kita itu ada sinar infrared. Gelombang cahaya yang ibu dan bapak nggak bisa lihat. Kecuali kita pakai night device. Ya. Nah, ya ini saya gambar aja. Dengan imajinasi saya ada garis merah itu. Sebenarnya nggak kelihatan. Nah, teknologi yang saya pakai itu berupa seperti koyok ya. Stiker lah kita bilang. Patch. Aku biasanya bilangnya patch. Itu kita taruh di salah satu titik. Saya nggak bisa kasih tunjukin di sini, jadi saya tunjukin di tangan. Kita taruh di sebuah titik akupunktur ya di dalam tubuh kita. Apa yang akan terjadi? Si infrared tadi menabrak patch lalu dikembalikan lagi ke tubuh. Dengan teknologi canggih yang ditemukan oleh David Smith, dia membuat gelombang yang kembali itu berubah panjang gelombangnya sesuai dengan patch yang kita tempelkan, dan dia mampu untuk bilang sama sel kita, hey, produksi A, produksi B, produksi C, tergantung patch-nya. Contoh, di luar sana banyak oksidasi, ada virus dan lain-lain. Badan saya perlu glutathione. Yang tadi itu kan, karena saya udah sangat turun glutathionnya, usia dan gaya hidup. Saya tempel. Badan saya ikut perintah itu. Dia memproduksi glutathione dan bisa sampai 300%. Ada lagi, patch yang bisa bilang, hey, sel, kamu jadi muda lagi, reverse aging. Kamu produksi peptide yang namanya GHK-CU. Ini akan membuat stem selmu muncul dan itu akan mengganti organ-organ saya yang udah rusak. Ibu bapak, dalam waktu nggak sampai 4 minggu, semua fungsi saya membaik. I was so excited. Tadinya saya udah putus asa dan saya pakai ini menjadi alat buat praktek saya. Karena seumur-umur jadi dokter, baru ini saya bisa kayak sulap. Bikin orang bangkit lagi. Oke. Apa yang terjadi? Seperti ini. Hati saya berubah. Tadi hati saya loyo banget. Sekarang hati saya berubah. Apa yang terjadi? Saya mengalami ini. Kualitas tidur naik, kejernihan berpikir naik, dan lain-lain. Ibu bapak bisa baca di sini. Tapi yang paling saya suka adalah saya tidak meminum apa-apa dan gak ada yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi dia bukan obat, dia hanya menopang. Apa yang terjadi? Saya bisa kembali lagi bergembira dan bersemangat untuk memikirkan apa yang mesti dikerjakan lagi bersama-sama dengan anak saya. Karena apa? Hati yang penuh ketakutan yang di kiri itu ternyata penumpukan hormon stres saya yang udah hancur-hancuran. Itu dinasehatin apa juga gak bisa. Harus diturunkan inflamasinya, harus diturunkan stresnya. Secara medis aku bisa turunin dengan alat-alat ini. Baru semua perenungan hati bisa masuk. Dan saya tetap kerja keras, tapi saya kerja keras seperti yang di kanan ini. Basisnya kasih sayang.
bukan ketakutan. Apa yang terjadi? Kalau kita secara tidak baik handling stres, maka ada 4 aksis yang akan terkena. Dan yang paling terasa di saya nggak tahu yang orang lain. Ini yang paling bawah, badan kita kerasa nyeri semuanya. Ada trigger finger, saya nggak bisa buka aqua lagi, dan lain-lain. Nah, ini terjadi karena dominasi batang otak saya itu stres. Jadi kinerja korteks saya pun menurun. Dan ini adalah satu-satunya revelation terbesar beberapa tahun lalu yang saya pegang sampai saat ini. Kimball, Decoding Autism, itu menyatakan waktu dia membawakannya di Indonesia bahwa ada riset. Ibu bapak penting banget ini, please dengerin. Kita kan suka bingung, anak kita tantrum, kemarin dengerin ya, ada orang yang membahas tentang tantrum dan lain-lain, mesti begini, mesti begitu. Ternyata paling sering tantrum itu terjadi bukan karena hanya salah makan dan lain-lain, tapi ini. Ketika pikiran dan hati kita tidak keruan, katakanlah kita menangisi atau menyesali atau kesel sama orang itu. Ini hanya di dalam pikiran. Orang yang ada di sekitar anak kita. Dalam waktu kurun 0,08 detik, amigdala anak kita, amigdala itu yang mengurusi emosi negatif, itu menghijack, mengambil emosi negatif bapak ibu yang ada di sekitarnya, menjadi dia punya. Dan kita kadang-kadang bingung, kenapa nih tiba-tiba begini? Asalnya ternyata dari kita ibu bapak. Nah, jadi penting banget buat kita memikirkan 5 modifiable lifestyle factor, dan kalau buat saya fotobiomodulasi. Gimana saya bisa berpikir terang? Coba lihat ibu bapak, dibandingkan suami saya dan anak-anak saya yang lain, saya tidur cuma 4 jam. Saya suka ngemil biskuit karena saya udah cari comfort. Saya suka singit dengan orang, malu atau kesel atau nyiri gitu ya. Dan saya suka takut masa depan. Untungnya tuh suami saya selalu nasehatin saya dengan baik. Nah, perlahan tapi pasti saya menata diri kembali. Saya hidup sesuai dengan ritme sirkadian, ritme alam. Saya pakai patch ini sebagai penopang karena fungsi saya udah pada berantakan. Saya punya tools di tangan 5. Saya start dengan mencoba nih tidur jam 10. Dan lamanya 7 jam. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Dan ya, nah, di sini saya melihat juga ada hal-hal yang Dr. Arfan nanti akan ajarkan. Kalau diperhatikan saya sekarang lagi membawakan Zoom di luar. Ya, nanti Dr. Arfan mungkin akan cerita betapa pentingnya. Dan sebisa mungkin saya bekerja di luar, bertemu dengan sinar matahari. Tanpa alas kaki. Bapak Ibu lihat. Mestinya ke tanah sih, tapi kadang-kadang ke konkret. Dan saya gunakan support. Kalau lihat itu ada stiker di kaki. Ada juga sih di dalam tubuh saya ya. Henia, kamu jadi bergantung dong sama patch itu. Aku bergantung pada patch atau aku butuh dari patch. Kita lihat di sebelah kiri. Lah tubuh aku, ketika hatiku sedih, tubuhku lemah. Kenapa? Walaupun aku tahu mesti berdoa, mesti baca Alkitab, mesti segala rupa, tapi rupanya hormon stres dan inflamasi aku begitu menarik ke bawah. Nah, setelah saya topang, dibantu oleh Dr. Arfan dan Mas Bambang, disupport dengan patch-patch, saya terus membaik. Kenapa? Bukan ditambahin obat dari luar, tapi fungsi-fungsi saya yang harusnya baik bekerja jadi baik gitu. Dengan mekanisme cahaya ini. Hebat ya. Memang ini adalah future medicine. Ini bukan zaman sekarang, ini futuristik. Tapi berbahagialah kita hari ini mengetahui bahwa ini ada dan sudah ada di Indonesia. Masalah ya tetap ada, tapi aku punya energi dan kekuatan untuk berhadapan dan menghadapinya. So, udah tinggal dikit slide-nya, Kak Kristi, tenang aja. Ini adalah perjalanan hidup keluarga kami. Dan aku percaya setiap keluarga pasti mengalami bahagia seperti kita. Seperti yang Kristi bilang tadi. Bukan dibuat-buat, tapi mencoba melihat dan memaknai. Seperti kata psikolog yang saya suka kemarin, memaknai hidup ini. Kita ingat sebuah film, Hugo. Dia
ngumpet di balik jam yang besar, jam mekanik. Dia lihat jam itu berputar semua sekrup saling berputar, memutar jam itu. Menjadi mesin atas jam itu. Dan Hugo merenung. Jika sebuah jam mekanik kehilangan satu sekrup kecil saja, dia akan berhenti berdetak. Saya waktu itu berpikir, iya, anak saya ini, si Ben, dan anak-anak saya yang lain adalah skrup di dalam hidup saya. Yang kalau dia tidak ada, maka saya berhenti berdetak. Ada seorang anak yang bertanya. Dia anaknya didiagnosa autis, dia ponakan saya, dia udah konsul saya, udah cerita dari A sampai Z. Terus dia nanyanya gini, Tante, mesti gitu-gitu amat ya? Jadi melihat gambar yang tadi itu, lihat gambar yang ini. Mesti gitu-gitu amat ya, Tan? Ini kan gambar si Ben dari mulai kecil sampai gede, dan ini yang sekarang seperti ini. Dan saya masih tetap seperti itu. Aku dengernya bengong pertanyaan ini, tapi aku pikir jawabannya apa sih? Ya apa yang Anda atau kita semua maknai? Anak ini maknanya apa buat kita? Itu yang akan menjawab. Apa belief system Anda? Kalau aku ini, anakku bukan sebuah kesalahan atau sebuah kutuk. Makanya harus gini-gini amat. Ya kan? Anakku diciptakan unik, berbeda, dan istimewa. Amin. Anakku diciptakan dengan tujuan. Gak pernah Tuhan menciptakan dia iseng-iseng. Gak ada. Dan ada juga tujuan itu untuk kita, bukan? Gak pernah sadar kan kalau kita itu kok bisa segini hebatnya ngajarin anak melukis. Seperti Ibu Diana. Seperti yang lainnya. Itu kan sebetulnya waktu kita belum punya anak-anak kita gak tahu loh kalau kita bisa sampai di titik ini. Ya. Lalu, aku sayang sama dia karena aku sayang sama dia. Bukan aku sayang sama dia karena dia bisa main piano, atau dia bisa ngelukis, atau dia bisa mendatangkan uang. Itu bagus. Tapi harus start dengan ini. Kamu gak bisa apa-apa. Aku tetap sayang sama kamu karena kamu anak aku. Kamu adalah bagian dari tubuhku. Kamu adalah aku dan suamiku. Kamu adalah aku. Berangkat dari situ, kita karena sayang, kita tidak akan biarkan dia apa adanya, bukan? Jadi jangan salah, jangan dibalik. Jangan, kamu bisa apa tuh? Kamu jangan gini dong. Kamu lihat tuh teman kamu di situ. Kamu tuh lihat tuh dia. Itu adalah hal yang paling jahat yang kita bisa omong sama anak-anak ini. Jangan pernah membanding-bandingkan. Oke? Jangan. Oke. Sekarang medis sudah recognize bahwa semua sakit, penyakit, dan apapun yang kita alami itu asalnya dari stres oksidatif dan inflamasi. Dan terjadi kelainan organ. Dan saya find out untuk berpikir jernih dan berharap ternyata kita nggak bisa melakukan itu kalau badan kita masih full of stress. Penuh dengan inflamasi. Somewhere on another kita pasti nggak akan mengerjakan dengan baik. Kita udah mau habis. Kualitas hidup orang percayanya selama ini seperti ini. Natural, alami, kita di usia berapa nih ya. Terus menurun, terus meninggal. Kalau kita yang punya anak berkebutuhan khusus, kita perlu memikirkan agak berbeda. Karena kita mau tetap berkualitas, menemani dia, menibahkan dia kepada titik di mana Tuhan menciptakan dia. Kita harus reverse. Kita harus ikuti si David. Kalau buat saya ya. Konsepnya David Smith waktu dia menciptakan fotobiomodulasi jenis patch ini. Kita mempertahankan kesehatan sekalipun di usia 35 stem cell kita udah mulai menurun. 60 kayak aku udah lebih jauh lagi turun. Mencegah. Nia, gue masih sehat. Justru di saat ini jangan nunggu mundur. Pikirkan. Tapi inilah saya. Saya sudah pernah mundur. Mulai terasa badan saya turun. Tapi di titik di sini Dr. Arfan dan Mas Bambang mengajak saya untuk naik lagi ke atas. Saya belum sampai ke atas banget sih, masih maintenance. But it's better than nothing, right? Jangan tunggu sampai sesuatu terjadi.
dalam training saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti training ini, hati saya ajak untuk naik. Dan ini slide terakhir saya ya. Hati saya ajak naik, hormon stres diturunkan, antioksidasi dinaikkan, dan kita mengganti dengan sel-sel yang baru. Kita akan pindah dari lobster, singa ke pohon. Dan kita berdisosiasi di dalamnya. Saya akan tutup dengan ini. Hippocrates berkata, menyembuhkan kadang-kadang, seringlah mengobati. Tapi menghibur selalu. Aim for the star, but enjoy today. Salam. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Nia atas presentasinya yang luar biasa. Kalau kita lihat di kolom chat juga banyak yang merespon ya, wah ternyata banyak parent-parent yang mungkin perasaannya sama nih sama Dokter Nia. Terus ada yang bilang kalau anaknya adalah gurunya, itu saya setuju banget. Dan banyak yang tertarik dengan pembahasan ini. Tapi karena durasi, nanti saya akan jelasin di kolom chat juga kalau ada pertanyaan atau ada penasaran-penasaran akan bisa diarahkan kemana. Terima kasih banyak Dokter Arfan dan Dokter Nia atas materinya luar biasa. Dan seperti tadi sudah kita singgung di awal, karena memang kita terbatas oleh waktu, tentu saja banyak pertanyaan dan keingintahuan yang belum terjawab. Tapi saya juga tahu sih dari tadi Dokter Arfan dan Dokter Nia sepertinya juga sudah jawab-jawab melalui Japri di chat. Tapi saya juga tahu pasti masih banyak yang kepengen tanya dan masih ingin ngobrol lebih banyak. Oleh karena itu tidak perlu takut, karena Dokter Arfan, Dokter Nia dan juga Ibu Diana sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dari sesi ini yang bisa dilanjutkan di sesi yang lain gitu ya. Jika Bapak dan Ibu atau rekan-rekan di sini ada yang penasaran, silakan menghubungi Ibu Diana di nomor 081321698555. Nanti bisa di copy paste di kolom chat dan akan diaturin oleh Ibu Diana yang sungguh baik hati untuk membuat mungkin Zoom sesi lanjutan untuk lebih banyak ngobrol-ngobrol, karena mungkin di sini tidak bisa terbahas semuanya karena masih banyak mata acara menarik-menarik setelah ini yang harus kita lanjutkan. Semoga kita semua sebagai keluarga dari individu berkebutuhan khusus bisa terus mendukung mereka dengan berbagai cara yang ada, seperti yang tadi sudah disebut oleh Dokter Nia ya. Karena kita sayang sama mereka, kita menerima mereka apa adanya, tapi justru karena kita sayang sama mereka, kita tidak membiarkan mereka apa adanya. Terima kasih Dokter Nia, Dokter Arfan dan juga seluruh panitia. Saya Kristi sebagai moderator undur diri dan mengembalikan waktu dan layar kepada MC kita hari ini, Mbak Iin dan juga Mas Hendra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Afan dan Dr. Nia Tanjung selaku narasumber dan Ibu Kristi Tanjung selaku moderator. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual kepada narasumber dan moderator oleh Pak Hendi sebagai perwakilan kepada Dr. Afan, Dr. Nia, dan Ibu Kristi. Dan selanjutnya diadakan otopsi bersama. Oh, ini Pak Hendi ini belum ada. Oke. Ada untuk kamera. Nah, ini sudah ada. Kita mulai ya. Ini untuk Dokter Arfan. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ini untuk Dokter Kurniati. Terima kasih Dokter Arfan, Mulai. Dokter Kurniati, thank you. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Very impressive. Terima kasih juga Pak. 3. Oke, terima kasih. Yang terakhir ini untuk Ibu Kristi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selanjutnya ini untuk foto bersama kepada semuanya, mohon untuk membuka kameranya ya. Oke, ini untuk slide yang pertama, kita mulai. 1, 2, 3.
Oke, ini baru slide yang pertama. Lalu slide yang kedua, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, masih ada 2 slide lagi ya, sebentar. Ini untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk slide yang terakhir. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Mr. Alvan, Miss Nia, dan Miss Gusti yang sudah memberikan topik menarik. Dan ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada Mr. Hedi sudah keperwakilan dalam penyerahan sertifikat virtual ini. Sudah-sudah, Quantum Biology kali ini, Open Donation masih lanjut untuk lelang hasil karya anak cerdas tanah air masuk kami.